Masih di bulan April tapi cuaca sudah terasa bagaikan musim panas. Toko penjual minuman es sudah mulai dipadati warga yang hendak menyejukkan diri. Sehubungan dengan berkurangnya massa awan dan menguatnya hembusan angin barat daya, CWB telah merilis peringatan suhu tinggi untuk kawasan Taipei Besar, Kaohsiung, Pingtung dan Taitung pada hari Rabu, satu hari setelah kota Taipei mencatat suhu tertinggi tahun ini. Berdasarkan statistik CWB, suhu 35,4 derajat Celcius pada pukul 12.48 Selasa siang itu juga merupakan suhu tertinggi keempat yang tercatat di stasiun pemantauan Taipei. Suhu tertinggi untuk April dalam sejarah 36,2 derajat tercatat 19 April 1956. Cuaca panas dan pengap telah meninggikan konsumsi listrik dalam beberapa hari terakhir. Menurut Taipower, konsumsi listrik mencapai 33,18 juta kilowatt pada hari Selasa pukul 14.20, menulis rekor tertinggi April dan sejarah. 距离历史的一个用电3735万这个距离呢还有一段。那目前台电公司这边呢对供电的情况目前的掌握之中，那供电的备转呢大概维持在6% 左右这一个供电的一个余裕度。 Menurut Taipower, kapasitas cadangan suplai listrik dipertahankan pada 6-10%. Kalau tidak terpengaruh faktor lain, seharusnya cukup untuk kebutuhan musim panas. Penyebaran campak semakin serius di Taiwan. Tidak hanya jumlah total di tahun ini telah mencatat 74 kasus, 8 orang lain dipastikan tertular dari seorang warga yang terinfeksi saat transit di Hong Kong. CDC menerangkan pria tersebut mulai menderita demam pada 29 Maret. Sebelum berobat pada awal April, telah menularkannya pada 4 orang dan saat dirawat ada 4 lagi yang tertular, sementara yang pernah kontak dengannya berjumlah 1.903 orang. CDC mengingatkan virus campak bisa hidup di udara lebih dari 1 jam dan penularannya bisa terjadi melalui pernafasan. Mengantisipasi memuncaknya penularan campak, warga dinasihatkan memakai masker di tempat umum seperti rumah sakit dan secepatnya menerima suntikan vaksin. Negara Islam atau ISIS telah mengklaim bahwa merekalah pelaku serangkaian serangan bom di Sri Lanka yang hingga kini diketahui merenggut 321 jiwa dan mengakibatkan lebih dari 500 lainnya luka-luka. Sebelumnya, ISIS merilis foto dan video mengklaim dirinya adalah pihak yang merencanakan serangan bom, tapi kebenarannya masih disangsikan. Sementara itu, Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, menyatakan ada hubungan antara serangan teror di Sri Lanka dan penembakan di Selandia Baru. Di lain pihak, polisi telah menangkap 40 tersangka dan Televisi Nasional Sri Lanka merilis video CCTV seorang warga yang diduga sebagai pelaku serangan bom. Nusrat Jahan Rafi, siswi sekolah Islam di Bangladesh berusia 19 tahun yang mengalami pelecehan seksual dari kepala sekolah dipancing ke atap gedung sekolah oleh 4 lelaki berkedok, diminta mencabut dakwaan lantas dibakar hidup-hidup. Nusrat kemudian meninggal di rumah sakit. Adiknya sempat merekam video di mana Nusrat mengecam bahwa pembakarannya diperintahkan kepala sekolah. Video tersebut segera viral dan membangkitkan arus protes nasional. আপনাদের সবার খেদমতে আমি দোয়া চাইতেছি আমার মেয়ের জন্য আমার মেয়ে নুসরাত জাহান রাহি মুক্তা তাকে যেন আল্লাহ কবুল করে জান্নাতের উঁচা মুকাম নসিব করে। Adik Nusrat mengemukakan kepala sekolah sebelumnya juga pernah meminta orang berpengaruh untuk memberi tekanan pada keluarganya untuk mencabut dakwaan. Sementara video yang beredar menunjukkan saat Nusrat melaporkan kasus ini, polisi malah mengatakan hal ini tak perlu dibesar-besarkan dan ada laporan yang menyaksikan selain teman sekelasnya, pihak terlibat juga mencakup kader partai berkuasa. Pemrotes mengecam hukuman ringan yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan serupa di masa lampau adalah penyebab terus bertambahnya kasus yang sama. Menurut perkiraan di bulan April saja tercatat 39 kasus pelecehan seksual terhadap gadis berusia 18 tahun ke bawah. Perdana Menteri Sheikh Hasina pekan lalu secara pribadi menjenguk keluarga Nusrat, berjanji akan mengusut tuntas. Hingga kini diketahui telah ada 17 tersangka yang ditangkap.